Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tullabul aizza? La'allakum bi khairin wa bi sihhatin wa afiyatin kama anani alhamdulillah al'an bi khairin wa bi sihhatin wa afiyah. Naltaqi maratan ukhra fi darsil lughat al-arabiyyah liman yata'allam fi qismil ulumi al-lughawiyyah khas lil fasl tsani 'ashar min as-sanati ad-dirasiyyah 2020 wa 2021. Fahada huwa al-faslu dirasi ats-tsani. Bagaimana kabar kalian semuanya para siswa? Saya berharap kalian semuanya baik-baik saja. Sebagaimana alhamdulillah saya juga baik-baik saja pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada pelajaran bahasa Arab khusus mereka yang belajar di jurusan bahasa, yaitu semester 2 kelas 12 tahun ajaran 2020-2021. Pada minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Dan kita telah tahu bahwa mubtada adalah ismun marfu'un wa adatan takunu fi awwali al-jumlah allati yutimmuha al-khobar hatta takuna al-jumlah tamamal faidah. Kita telah mengetahui bahwa mubtada itu biasanya di awal kalimat dan dia dibaca rofa dan disemburkan oleh khobar sehingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Dan ia dibaca rofa, demikian juga khobar dibaca rofa dengan berbagai macam bentuknya. Kemarin sudah kita ketahui, ada yang di awal, ada yang di pertama, ada yang berupa isim mufrad, ada yang berupa jumlah. Begitu untuk khobarnya, ada yang berupa siful jumlah yaitu jar majrur dan dhorob dan mazrub. Nah, kita akan lanjutkan meskipun sesungguhnya membicarakan mubtada dan khobar itu tidak ada habis-habisnya, tergantung bagaimana kita mendalami dari sebuah pelajaran itu. Tetapi ini hanya sekilas saja dan yang penting Anda sudah tahu dasarnya. Maka kita akan lanjutkan ya untuk kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha allati tadkhulu fi al-mubtada wal khobar. Kaifa ahwaluha? Coba kita bagaimana keadaannya, mari kita lihat. Kita mulai dari mubtada dan khobar. Kemarin kalimatnya itu seperti ini. Al-faslu jamilun, al-faslani jamilani, at-tullabu mustahidun, at-talibu yaktubu darasa, at-talibani yaktubani darasa, dan seterusnya. Maka setelah kita melihat dari susunan mubtada dan khobar, kemudian kita lihat susunan mubtada dan khobar itu yang diawali dengan kana wa akhwatuha serta inna wa akhwatuha nanti berikutnya. Maka mari kita lihat. Al-faslu jamilun, asalnya seperti itu. Asalnya al-faslani jamilani, seperti itu. Ya, asalnya at-tullabu mustahidun. Tetapi ketika kita awali dengan kana wa akhwatuha, salah satu contoh misalnya kana di sini. Oleh karena itu kanal faslu jamilan. Nah, semula jamilun menjadi jamilan. Ya. Kanal faslani jamilaini. Semula jamilani, tetapi ketika ada kana maka kanal faslani jamilaini. Kanat tullabu mustahidin, asalnya at-tullabu mustahidun. Tetapi ketika diberi kana maka menjadi kanat tullabu mujtahidin. Nah, coba Anda perhatikan bahwa ketika ya al-faslu jamilun diberi kana, maka coba kita lihat, kita perhatikan kan al-faslu. Al-faslu ini adalah semula adalah mubtada. Ketika ada kana maka al-faslu ini menjadi isimnya kana. Sementara itu jamilan menjadi khobarnya kana. Kita lihat ya, jamilan yang semula dibaca rofa sekarang dibaca nasab. Jadi sekarang dia menjadi khobarnya kana, bukan menjadi khobarnya mubtada lagi.
Sehingga al-faslu adalah isimnya kana. Jamilan sebagai khobarnya kana. Maka i'rabnya adalah al-faslu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradin. Sementara itu jamilan sebagai khobarnya kana mansubun. Ya, jadi dia adalah sebagai khobarnya kana yang dibaca nasab. Ciri nasabnya adalah fathah karena isim mufrad. Jadi jamilan khobaru kana. Ya wawa mansubun bikana. Ya, karena dia adalah khobarnya kana. Ya, ciri nasabnya adalah fathah karena dia adalah isim mufrad. Demikian juga al-faslani jamilaini. Ya, al-faslani jamilaini. Kan al-faslani jamilaini. Al-faslani menjadi isimnya kana. Sekarang bukan menjadi mubtada lagi, tetapi menjadi isim kana. Dulu ketika belum adanya kana, dia sebagai mubtada. Ya, sekarang karena adanya kana, yang semula dia mubtada menjadi isimnya kana. Nah, sekarang al-faslani dulu dia rofa'nya itu karena mubtada. Tetapi sekarang meskipun dia rofa, tetapi rofa'nya bukan karena mubtada, tetapi apa? Isimnya kana. Ya. Jamilaini dulu jamilani rofa karena menjadi khobar. Tetapi sekarang setelah adanya kana yang dulunya jamilani menjadi jamilaini. Ya. Dulu yang rofa'nya itu dengan alif, sekarang nasabnya dengan ya. Karena isim tasnya itu hanya ada dua. Kalau tidak jamilani, ya jamilaini. Kalau tidak ditandai dengan alif, ya ditandai dengan ya. Oleh karena itu, jamilaini menjadi khobarnya kana. Jadi, jamilaini khobaru kana mansubun wa alamatu nasbi al-ya'u li'annahu min ismit tasniyati atau al-musanna. Begitu. Demikian juga kanat tullabu mujtahidin. Ya, kanat tullabu mujtahidin. Asalnya at-tullabu mujtahidun. Asalnya at-tullabu itu mubtada, ya mujtahidun adalah khobarnya. Tetapi ketika diberi kana maka at-tullabu sekarang tidak menjadi mubtada lagi tetapi isimnya kana. Sehingga at-tullabu adalah isimnya kana yang dibaca rofa. Ciri rofanya adalah dhammah karena jamak taksir. Sementara itu mujtahidin adalah khobarnya kana yang dibaca nasab. Ciri nasabnya adalah ya karena jam'ul mudzakkaris salim. Mujtahidin itu ada dua bentuk. Yang pertama mujtahidin ini, yang kedua adalah mujtahidun. Kalau rofa mujtahidun, kalau rofa adalah kalau nasab dan jar adalah mujtahidin. Demikian juga untuk kalimat-kalimat berikutnya. Ya, coba kita lihat sekarang. Laisat talibu yaktubu darsa. Laisat talibani yaktubani darsa. Laisat tullabu yaktubuna darsa. Asalnya sebelum adanya laisa, at-talibu yaktubu darsa. Biasa. Ya, asalnya juga at-talibani yaktubani darsa. Asalnya at-tullabu yaktubu darsa. Tetapi meskipun sesungguhnya tidak ada mengalami perubahan sama sekali, ini persis sama seperti dalam mubtada dan khobar kemarin itu. Jadi kita lihat at-talibu yaktubu darsa, at-talibani yaktubani darsa, at-tullabu yaktubu darsa. Seolah-olah dia tidak berpengaruh sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi sesungguhnya ini ada perubahan. Hanya perubahannya adalah mahalnya saja. Jadi, kalau dulu at-talibu yaktubu darsa, at-talibu itu adalah sebagai mubtadanya, yaktubu adalah sebagai khobarnya, kemudian ad-darsa itu sebagai maf'ulun bihi, maka sekarang at-talibu sebagai isimnya laisa. Jadi rofaknya at-talibu itu bukan karena mubtada, tetapi karena isimnya laisa. At-talibu ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismu mufradin. Sementara itu yaktubu ya adalah apa? Mahalnya saja. Jadi nanti
Ya. Nanti wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khabaru laisa. Gitu ya. Bukan yaktubunya ini ya, tapi mahalnya saja. Jadi yaktubu fi'lun mudhari'un gitu ya. Fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun ya, takdiru huwa ya'udu ila at-talib. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il begitu fi mahalli nasbin khobaru laisa. Jadi kelihatannya adalah rofa. Ya, tetapi dia sesungguhnya ini adalah di mahal nasab. Ya. Demikian juga untuk yang berikutnya, laisa talibani yaktubani ad-darsa. Semula at-talibani ini adalah rofa karena mubtada. Tetapi karena ada laisa sekarang ini at-talibani adalah isimnya laisa. Isimnya laisa dibaca rofa. Cirinya rofa adalah alif. Ya, alif ini. Ya, alif. Karena dia adalah isim tasniyah. Isim tasniyah itu cirinya kalau tidak alif dan ya. Kalau alif untuk rofa, ya adalah isim tasniyah ataupun jamak mudzakkar salim. Ya, sementara itu yaktubani dulu adalah khobarnya at-talibani. Tetapi sekarang dia sebagai khobarnya laisa. Hanya saja ya, dia seolah-olah ini kelihatan itu rofa. Karena fi'il mudhari itu sekali lagi ya kelihatan rofa dan kelihatan nasab dan jernya itu ketika dia ada amil nawasib atau amil jawazim. Ketika tidak ada amil nawasib atau amil jawazim dia tetap rofa. Tetapi sesungguhnya ini dia menempati, menempati tempatnya i'rab nasab. Mengapa? Karena khobarnya laisa. Sehingga wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khobaru laisa. Ad-darsa ini tidak berubah sebagai maf'ulun bihi. Demikian juga laisa tullabu yaktubuna ad-darsa. At-tullabu sebagai isimnya laisa, kemudian yaktubuna adalah fi'lun mudhari'un ya, marfu'un wa fa'ilu dhamirun ya'udu ila tullab wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin khabaru laisa. Demikian juga untuk yang berikutnya. Coba kita lihat sekarang khabarnya berupa jar majrur ataupun dzaraf madrub ya, bukan mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Kemarin ada yang menyampaikan mudhaf dan mudhaf ilaih tidak, tetapi jar dan majrur, dzaraf dan madrub yang dinamakan sibhul jumlah. Sementara ini adalah jumlah. Mazalat talibu fil fasli. Kelihatannya sama seperti dalam mubtada khobar kemarin, tidak ada perubahan apa-apa. At-talibu fil fasli, at-talibani fil fasli, at-tullabu fil fasli. Kelihatannya sama. Jadi tidak ada perubahan apa-apa. Tetapi ketika ya ada mazalah, sesungguhnya fil fasli ini adalah al-jaru wal majruru muta'alliqun bimahdhufin taqdiruhu istaqarra. Istaqarra fi'lun wa fa'ilun fi mahalli nasbin. Ya, sama dengan tadi. Fi mahalli nasbin khabaru mazalah. Ya. Ya. Kemudian talibun adalah ismu mazalah. Ya, jadi isimnya diakhirkan. Sama dengan ketika kita mengatakan dalam mubtada dan khobar, mubtada diakhirkan itu menjadi isimnya diakhirkan, isim mazalahnya diakhirkan. Ya, demikian juga untuk yang berikutnya, mazalah fil fasli talibani, seolah-olah tidak berubah sama sekali, tetapi pada hakikatnya fil fasli ini adalah khobar muqaddam ya, yang menjadi khobar muqaddam sesungguhnya adalah istaqarra ya, istaqarra fi'lun wa fa'ilun fi mahalli ya nasbin khobaru mazalah ya, bukan fil faslinya ini ya. Ya, jadi dia fil faslinya ini hanya menempati tempatnya gitu ya, khobar yang didahulukan. Talibani ismu mazalah marfu'un wa alamatu rafihi al alifu li'annahu min ismi tasniyati. Ya, demikian juga fil fasli, mazalah fil fasli tullabun, seolah-olah tidak berubah sama sekali, tetapi dia ya mempunyai peran sekarang bukan khobarnya mubtada, tetapi ya khobarnya mazalah ya, khobarnya mazalah. Sementara itu ya
tulab yang semula adalah khobarnya fil fasli, khobarnya mubtada'nya khobar dari fil fasli, sekarang karena ada mazalah menjadi ismu mazalah. Nah, demikian. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa ya kaidahnya tadkhulu kana wa akhwatuha 'alal mubtada' wal khabar fatarfa'ul awwala. Ya, fatar ya fa'u al awwala. Ya, maka karena wa akhwatuha itu masuk kepada mubtada dan khobar, maka ya yang pertama itu mubtada itu dirofakkan wa yusamma ismuha, dan ia dinamakan isimnya. Jadi mubtada tadi dinamakan isimnya. Wa tansibus tsani, dan ia menasabkan yang kedua yaitu khobarnya, wa yusamma khobaruha, dan sekarang dinamakan khobarnya ya kana wa akhwatuha. Nah, akhwat kana itu ada asbaha, ada amsa, ada zolla, ada adqa, ada asbaha, ada bata. Ada soro, laisa, mazala, mabarika, ma infaka, ma fatya, dan madama. Sesungguhnya sama fungsinya ini, hanya saja yang membedakan adalah ya tentang fungsinya. Jadi kana itu at-taukid atau al-mutlak. Jadi menunjukkan waktu yang lampau. Ya, lampau. Lampunya kapan? Pokoknya lampau begitu saja. Sementara asbaka atau kit disubhi. Jadi waktu subuh. Cara basa pondokan iku isu-isuan. Amsa atau kit bil masa. Jadi sore-sorean gitu ya. Ya, dhulla atau kit bin nahar, awan-awanan. Adha atau kit bid duha. Ya, duha-duhaan gitu ya. Asbaha ya. Oh, ini asbaka dua kali. Atau kit bis subhi sama dengan tadi sudah. Bata atau kit bil lail. Ya. Kemudian soro ya at-tahwil. At-tahwil itu menjadi ya laisa an-nafyi atau tidak itu tadi. Mazala ya tufidu al-istimrar. Istimrar itu selalu dalam bahasa pondoknya adalah ora gingsir-gingsir gitu. Ma barika juga demikian, tufidu al-istimrar. Ma infaka juga tufidu al-istimrar. Ma fiati al-istimrar. Ma dama tufidu bayanil muddah. Bayanil muddah artinya menjelaskan ya apa interval atau waktu. Oh ya, waktu. Jadi kalau bahasa pondok itu selagi. Ya, selagi madama. Madama. Nampaknya meskipun saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan ini dengan singkat, dengan cepat, tapi waktulah yang membatasi. Nampaknya tidak bisa untuk kami lanjutkan untuk ke inna wa ahwatuha karena sangat banyak sekali. Saya tidak bisa untuk lebih cepat lagi karena ini sudah paling cepat. Sebab kalau terlalu cepat nanti malah ya sulit dipahami dan nanti akhirnya hanya target materi saja yang kita capai tetapi tidak target kefahaman. Oleh karena itu saya kira bisa kita lanjutkan untuk inna wa akhwatuha pada pertemuan berikutnya, sehingga saya minta jadi Anda buat untuk jadi tulis kembali materi ya kana wa akhwatuha. Itu buatlah masing-masing contoh 3 kalimat yang tersusun dari ya isimnya kana wa akhwatuha ya serta khobarnya kana wa akhwatuha selain dari contoh yang telah ada di atas tadi. Lalu fotolah poin 1 dan 2, maksudnya ini tadi menulis dan memberikan apa kalimat yang selain dari yang sudah ada, lalu kirim ke GC. Lalu baca dan jelaskan kembali sesuai dengan kreativitas Anda. Ya, poin 1 dan 2 artinya catatan dan tambahan Anda 3 kalimat yang tersusun dari kana wa akhwatuha dan bagaimana bentuk perubahannya. Jelaskan cara singkat, syukur-syukur detail begitu. Saya juga tidak menolak kalau detail sedikit atau banyak ataupun pendek ataupun panjang, silahkan ya semampu Anda, lalu videolah
dan kirim ke Google Classroom. Hadza huwa darsunal yaum wa al-afwu minkum idza kana laisa hadza syarhu ya wadihan. Idza kana ya hadza syarhu laisa wadihan. Nah, ini juga sudah pengamalan kana wa akhwatu. Idza kana hadza syarhu laisa wadihan. Al-afwu minkum wa narakum ala khair insyaallah fi al-liqa'il qadim tahtal maudu inna wa akhwatuha. Syukran ala husni istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.